Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oke teman-teman, sekarang ini kita kembali podcast bersama orang yang sangat istimewa, insyaallah. Insyaallah. Selamat datang Ustaz Chris. Ya, terima kasih diundang jauh-jauh. Gimana kabarnya Ustaz Chris? Alhamdulillah baik-baik Ustaz. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Coba kenalan dulu Ustaz Chris, dari mana nih? Ya, saya dari Banten kebetulan. Banten ya? Banten. Jawa Barat. Banten. Oh beda ya? Dia udah punya provinsi sendiri. Dulu gabung sama Jawa Barat. Oh gitu ya. Tahun 2001, kalau nggak salah 2001 tahun 2000 baru pemekaran jadi provinsi sendiri. Terus bisa sampai ke sini, ke Meranti nih? Main Ngapain? aja. Enggak ya, memang kita ada program pendampingan masyarakat. Pendampingan masyarakat ya, pendampingan untuk Siga belum. Nanti lagi. Dipikirkan dulu. Sekarang umur berapa Dan? Saya masih 17. Masa 17 ya? 23. Oh sama berarti ya? Oh, kita seumuran ya? Oh. Kuliah di mana dulu? Dulu saya kuliah di Bogor. Bogor ya? Berarti tamatnya 2020? 2020. Sama berarti? Iya, sama. Seangkatan. Angkatan gitu. Terus tadi tujuannya ke sini tuh apa? Pendampingan ya? Pendampingan masyarakat. Apa tuh kegiatannya kalau? Kegiatannya kita ada 4 sektor yang kita kuatkan di pendampingan masyarakat kali ini. Ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, sama agama. Kalau yang paling menonjol tuh? Sementara ini program yang sedang berjalan terutama di kegiatan ekonomi. Ekonomi ya? Nah, Apa tuh yang dikembangkan? dikembangkannya saat ini program utama kita adalah budidaya kopi Liberica. Di kopi ya? Kopi Liberica. Udah mulai nanam atau udah? Alhamdulillah kemarin kita tanam dari berapa ya? Kalau nggak salah luasan 4.140 meter, itu populasi sekitar 700 tanaman. Masya Allah. Lumayan ya? Itu gabung sama masyarakat loh dia? Ya tentu memang itu punya masyarakat sih sebenarnya. Karena Kalau lahannya gimana? Punya masyarakat juga? lahannya alhamdulillah sekarang udah punya masyarakat. Jadi itu tanah wakaf yang diwakafkan oleh salah satu masyarakat juga dari situ juga. Kalau di apa? Bandaraya tadi ya? Ya benar benar. Itu kebanyakan apa tuh? Agama Muslim? Ya atau kalau Buddha? di Bandaraya kita minoritas ya. Minoritas ya? Mayoritas. Di sana itu mayoritas agamanya Buddha. Buddha ya? Dan uniknya yang Muslim itu di sana itu kebanyakan anak-anak mereka. Anak kalau orang tuanya belum? Orang tuanya belum. Tapi nggak masalah itu ya? Ya ada cerita uniknya. Ada katanya anak mualaf ini nih ceritanya pengen masuk Islam kan, masuk Islam. Ada juga yang orang tuanya mengantarkan langsung ke ustadznya untuk Tapi orang tuanya nggak masuk. Orang ya? tuanya nggak masuk. Terus ada juga yang memang perang dingin sama orang tuanya. Intinya orang tuanya yang nggak terima dong ya anaknya beda agama gitu, ada juga. Tapi yang paling unik itu sih ada orang tuanya ngedatengin ustadznya supaya si anak ini Masuk Islam. Keren ya. Masya Allah. Itu kalau anaknya Muslim, terus orang tuanya belum. Kalau makanannya gimana tuh? Anak tahu nggak? Sepertinya sih karena memang anaknya udah masuk Islam ya. Jadi kayak makanan-makanan yang memang diharamkan tanda kutip seperti B2 gitu kan. Iya. Mereka udah nggak konsumsi. Dan peralatan masaknya pun sudah diganti sama mereka. Udah gantinya, berarti udah paham juga ya? Paham. Dan dengan adanya kemarin isu-isu virus corona sampai sekarang gitu kan, dengan mereka berpengetahuan bahwa dari hewan-hewan yang seperti itu mereka jadi paham bahwasanya Malah takut gitu. malah takut gitu. Iya, jadi kayak hewan-hewan seperti B2, terus ada juga dog gitu ya. Mereka B2 jadi itu apa sih kan? B2 itu loh ya Allah. Itulah pokoknya. Itu ya. Berarti nggak masalah ya kalau anaknya masuk Islam, terus mereka udah berubah total gitu ya? Alhamdulillah. Nggak makan yang gitu lagi, udah paham lah ya. Tapi anaknya tuh dididik ya? Siapa yang didik? Alhamdulillahnya kan sekarang mereka lagi masuk ke pesantren. Oh, dimasukkan pondok ya? Kebetulan kan mungkin bekat perjuangan Ustaz juga. Enggak lah. Dan ustadz-ustadz yang lain, terutama katanya ada salah satu mualaf juga yang katanya mualafkan oleh Ustadz Abdul Somad juga tuh. Iya. Kalau nggak salah podcast yang kemarin kan. Iya, Muhammad Isom itu. Benar. Salah satunya. Katanya ada 15 orang. Benar. Tapi mereka udah di pondok semua ya? Sekarang
udah pada di pondok semua, mungkin sedang belajar ilmu di sana. Mudah-mudahan nanti pulang ke Banda Raya kan bisa ngajak. Ya itu harapan kita semua, bahwasanya ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu ya di pondok ataupun di tempat lain, ya mereka bukan mau nggak mau sih, mereka setidaknya nanti berpikir gimana caranya dusun mereka ini, dusun tempat tinggal mereka ini bisa berkembang lagi, terutama di bidang agama tadi. Kayak Isom kemarin kan, itu orang tuanya belum muslim. Iya, dan ketika saya interaksi sama orang tuanya pun sebenarnya anti mereka, anti. Bahkan gimana ya, ketika saya ngobrol panjang lebar, kalau misalkan ada orang tua yang lain tuh kayak biasa aja gitu, kayak biasa aja. Tapi kalau dia lebih membatasi diri bahwasanya ya agama saya mau nggak mau toh Buddha. Bahkan ya kemarin sempat ngobrol juga, nggak tahu nih kata kalau saya mah katanya kalau misalkan mau cari menantu maunya agamanya Buddha, dia bilang seperti itu. Nggak tahu nih kalau Iksom sama Ahyar katanya gitu. Bahaya itu. Makanya sebenarnya orang tuanya beliau itu, orang tuanya Iksom itu sebenarnya lebih anti, belum itu lah ya, masih keras lah gitu, masih keras dibanding sama ibu-ibu yang lain. Kalau yang lain biasa aja. Kayak lain biasa aja gitu, kayak udah sebenarnya tinggal tunggu hidayah aja sebenarnya kalau yang lain tuh. Tapi kalau Bapak Isam atau yang lain tuh sosialnya bagus tuh. Kalau kayak tadi kan bantu nanam kopi, buka lahan. Bagus banget. Terutama ibunya ya. Kalau bapaknya kan mungkin kerja di luar desa. Kerja apa tuh? Kalau nggak salah di Tilang Sagu gitu. Sagu. Nggak tahu sih bagian apanya gitu kan. Kalau ibu-ibunya memang karena di sana memang bisa dibilang aktif, antara ibu sama bapaknya, ibu-ibu sama bapak-bapak itu loh yang lebih aktif tuh ibu-ibu. Kebanyakan iya, ibu ya. Yang lebih berperan banyak untuk kegiatan itu mayoritas ibu-ibu di sana. Iya. Berarti kalau udah gitu kan harus ada masuk nilai dakwahnya. Iya, itu makanya kita sampai sekarang terus ikhtiarkan lah ya, terus ikhtiarkan sambil berjalan. Saya juga sambil belajar juga nih dari antum. Gak apa-apa, pelan-pelan. Iya, insyaallah. Insyaallah. Enggak langsung suruh-suruh enggak. Tapi emang harus pelan-pelan ya. Benar. Setidaknya mereka itu udah mau gabung. Biasanya kalau suku akhir itu kan agak susah juga. Oh gitu. Agak susah ngumpul bareng, nggak bisa rame. Ada sebagian lah. Tapi memang nggak semua. Saya selama 5 bulan ini ya, memang kelihatannya memang karakteristik dari mayoritas dari suku akhir sepertinya seperti itu. Seperti itu. Tapi alhamdulillahnya dengan ada kegiatannya untuk pemulihan ekonomi, terutama di budidaya sayuran sama kopi ini, ya walaupun belum semuanya kita bisa gabung, dan itu sebagai pembelajaran juga bagi mereka dan supaya mereka open minded gitu ya, kata gaya sekarangnya open minded, bahwasanya untuk menghasilkan uang itu atau menghasilkan hasil dari ikhtiar kita tuh bukan hanya kayak kemarin kan mayoritas memang mereka itu sebagai penggolek sagu gitu. Kan penggolek sagu itu kan harian. Kalau misalkan keadaan sakit, kita nggak bisa goreng sagu, berarti kita nggak dapat penghasilan, kita nggak bisa makan. Nah makanya dengan adanya kegiatan pemulihan ekonomi seperti tadi budidaya sayuran atau nanti budidaya kopi, tujuan kita itu seperti itu. Jadi mereka selain ada kerjaan utama misalkan menggoreng sagu, mereka punya simpanan cadangan aset gitu, berupa tanaman-tanaman sayuran yang mereka bisa kembangkan. Itu kan jangka panjang lah. Iya benar. Kalau golek itu kan harian dibayar. Benar. Tuh berapa tuh? Ada 100.000 sehari enggak? Tergantung dari tual yang mereka goreng itu kan berapa banyak gitu kan. Setual itu 5.000. Satu tual 5.000. Makanya kalau misalkan mau menghasilkan uang 100.000 harus 20 tual. Lumayan juga tuh tual. Besar, berat, dan jaraknya juga kan untuk pengumpulannya juga lumayan juga jauh. Udah berapa bulan di sana? 5 bulan. Ada tantangan nggak? Tantangan pasti banyak. Namanya itu lah ya. Benar. Terutama ketika perjalanan ini pengalaman pertama saya untuk dari jalur darat, udara, laut. Pengalaman pertama saya itu ya cukup menantang juga gitu, sempat rada mabuk juga gitu kalau di laut gitu kan. Namanya orang darat turun ke laut, mabuk gitu. Sebelumnya belum pernah gitu ya? Pernah nyebrang, cuma pakai peri gitu. Kalau pesawat? Pesawat alhamdulillah termasuk sering. Masya Allah. Pamer. Berarti udah sering juga kan? Ya. Kalau laut mungkin ya? Kalau laut yang
jarang lah. Tapi nggak muntah kan? Nggak muntah sih, cuma sedikit mual dan pusing aja gitu. Karena memang udah laut, laut lagi kan, banyak. gitu. Udah itu ke pedalaman laut lagi. Iya, benar. Aduh, itu tantangan pertama kali masuk aja udah kayak gitu kan. Kalau tantangannya di itu Di bandaranya. Kalau di bandaranya pertama apa ya? Terutama inilah, kan mereka suku Akit ya. Suku Akit itu suku asli sana gitu kan. Dengan tentunya dengan budaya yang berbeda dengan saya gitu kan, yang orang Jawa gitu. Jadi itu penyesuaian awal aja yang rada sulit, terutama dalam bahasa, terus apalagi ya, karakter sosial mereka seperti apa. Jadi masa-masa awal itu benar-benar adaptasi, itu yang rada berat gitu sebenarnya, rada berat biasanya gitu. Tapi mereka minder nggak ada ya? Kalau pertama-tama minder ya. Kalau minder ya awal-awal mungkin iya kali ya, karena belum sama-sama belum tahu karakter gitu. Iya. Awal-awal iya, tapi dengan adanya kita terus saling berinteraksi, dan alhamdulillahnya saya kayak di sana kayak udah dianggap masyarakat sana gitu loh. Iya. Jadi udah kayak bukan dianggap siapa-siapa lagi. Tapi kalau waktu pendekatan pertama gimana tuh? Nah, pendekatan pertama gimana ya? Pertama-tama ya tentunya saya kan kayak kenalan ke apa ya disebutnya kunci dari orang-orang di sana gitu. Kayak kepala suku itu. Kepala suku, kepala RW atau enggak RT di sana gitu. Nah, itu kita deketin awal-awal itu. Nah, udah kita deket, sering ngobrol, baru kita adakan forum pertemuan. Nah, alhamdulillahnya dengan dimulai awal-awal itu hari Minggu gitu ya, hari Ahad. Nah, kebetulan masyarakat bisanya di hari Jumat. Jadi kita setiap pekan itu ada pertemuan. Nah, itulah kunci awal ketika kita mau benar-benar bisa dekat sama masyarakat, ya sering-sering interaksi, sering-sering silaturahmi. Iya. Gitu. Habis itu mereka mulai dekat. Mulai dekat. Ada juga cerita gini. Awal-awal kan mereka kayak masih malu-malu gitu ya, malu-malu gitu, kayak mau menyampaikan pendapat juga mereka masih ragu gitu. Awal-awal tuh kayak seakan-akan apa yang saya sampaikan gitu, mereka tuh kayak paham-paham aja, ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Tapi begitu udah deket, mereka udah bisa interaksi dengan saya gitu ya, saking dekatnya. Jadi mereka bisa memberikan saran gitu, Pak, sebenarnya saya nggak paham loh sampai yang ini. Ya Allah. Dari situ baru nyadar. Udah berapa lama kayak gitu? Iya, baru berani speak up gitu kan. Itu Faktor. Nah, memang di sana kan faktor kendalanya adalah tingkat pendidikannya rendah. Pendidikannya di sana rendah. Apa di sana kalau tingkat sekolah tuh SD ada? Cuma SD aja di sana. Oh, SD. Dan itu pun baru beberapa tahun ini, belum lama. Berarti selama ini kemana mereka? Ya, keluar lah ya. Sekolahnya. Mau nggak mau harus ke desa tetangga mereka itu. Dan perjalanannya juga jauh. Jadi makanya kayak ibu-ibu, bapak-bapak di sana mayoritas memang nggak sekolah. Adapun sekolah mungkin sampai 1, 2, 3 SD karena mungkin jaraknya terlalu jauh, menembus hutan mungkin kan waktu dulu. Iya. Jadi ya mau nggak mau harus putus sekolah. Jadi itulah harapannya kan, yang mualaf tadi dipondokkan, dia pulang setidaknya pendidikannya. Ya benar, itu sih harapan kita bersama lah ya. Iya. Harapan kita bersama tentunya anak-anak mualaf ketika memang mereka sudah mendapatkan ilmu-ilmu di pondok pesantren gitu, setidaknya mereka mau juga menerapkan ilmu yang udah didapat itu ke dusun mereka. Gimana saat betah? Alhamdulillah sih, mungkin awal-awal memang kaget ya. Kalau nggak betah nggak sampai 5 bulan. Benar. Awal-awal doang sih, awal-awal yang memang kerasanya berat. Penyesuaian kan, saya tinggalnya kebetulan memang di kota gitu ya, dengan segala hiruk pikuk padatnya kota gitu, tiba-tiba langsung kesepi. Gitu. Kaget banget sih awal-awal, tapi ya alhamdulillahnya setelah kita dekat sama orang-orang di sana, kita pegang orang-orang kuncinya gitu kan. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang masih hidup. Sampai kapan tuh di sana? Kalau dari atasan lah? Kalau kita target pendampingan sebelum exit strategi, jadi exit strategi itu pindah lokasi ya. Oh, ada pindah lokasi? Kita ada pindah lokasi. Kita target 3 tahun. 3 tahun ya? Kalau di bandaranya 3 tahun? Rencananya 3 tahun. Jadi nanti setelah 3 tahun mungkin kita exit strategi, misalkan program pemberdayaannya juga sudah bisa dipegang oleh masyarakat langsung tanpa mesti ada pendamping gitu. Jadi baru kita lepas total gitu. Lepas total. Paling nanti ada 1 bulan ataupun 3 bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi. Itu aja. Nanamnya udah selesai ya, nanam kopi itu?
Alhamdulillah kopi kemarin juga udah ditanam, tinggal sekarang kita mau ada rencana ke depannya proses manajemen perawatan. Tinggal Karena kan perawatan lagi. karena kopi ini kan benar-benar kopi Liberica yang saya tahu memang perawatannya cukup ekstra ya, apalagi kondisi lahan kita ini berbeda dengan kondisi lahan yang di desa utama. Kemarin kan kita mengcopy paste programnya di desa Kadaburapat yang memang program kopinya udah bagus banget kan di sana gitu. Tanahnya beda ya? Kondisi lahan dan iklimnya juga agak beda sih. Walaupun memang terbilang satu pulau, tapi ya dari struktur tanah, pH keasamannya beda itu. Banyak yang ikut itu kegiatan itu. Alhamdulillah selama berjalan 5 bulan ini sekitar ada 23 orang yang sudah tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat. Dari berapa kakak? Kakaknya kalau nggak salah total kemarin ada 78 kakak. 78 kakak. Kalau di total masyarakatnya ada sekitar 200 atau 300-an. Ya lumayan lah ini insyaallah. Insyaallah lah, makanya kita sih ya di lapangan sesuai tupoksi kita berproses aja, nanti juga intinya ketika kita ada usaha kan ya, masyarakat juga bareng-bareng sama masyarakat ketika nanti sudah berhasil, toh yang belum masuk insya Allah sih bakalan ikut gabung juga gitu kalau misalkan memang sudah terbukti. Karena memang belum nampak hasilnya. Benar. Kalau udah lihat hasil nanti semua ikut. Benar, itu harapan kita gitu. Kan kopi jangka dari tanam ke panennya cukup lama tuh ya, 2 tahun jangka panjang. Insyaallah. Yang tinggal di sana tuh ada tak mualafnya? Ya alhamdulillah ada juga tuh. Memang kan dulu mayoritas Buddha, mungkin Islam juga belum ada. Mungkin hasil perjuangan dari ustadz-ustadz yang ada di Meranti sini gitu kan, untuk bisa menembus suku-suku akhirnya di pedalaman gitu. Alhamdulillah ada juga beberapa anak ya, terutama anak-anak yang terjaring untuk masuk agama Islam. Selain yang di pondok kan itu ada lagi nggak di sana? Sisanya ya. Ya nggak sekolah atau sisanya yang tua gitu. Untuk yang mualaf kalau nggak salah sisa 6 orang di sana, 6 orang. Dengan saya berarti 7. Ustaz malah juga. Nah, bukan. Walaupun nama saya Chris, tapi saya dari kecil udah muslim. Udah muslim ya, insyaallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, cerita menarik nih. Menarik sih, dan ini dari beberapa pengalaman saya selama pendampingan, ini yang paling menarik dan paling menantang. Karena jauh dari pemukiman, jauh dari hingar-bingar kota. Udah jauh, tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa gitu. Apalagi kita sebagai minoritas gitu ya. Tapi walaupun sebagai minoritas, toleransi di sana itu luar biasa gitu. Kayak misalkan kita azan, mereka nggak merasa terganggu. Nggak ada nyalah-nyalahin. Nggak ada menyalahkan. Kita juga sering melaksanakan murotal gitu kan. Murotal habis sholat gitu. Anak-anak suka ngaji gitu. Nggak ada yang protes gitu ya. Kadang ada suatu tempat tuh, ada yang protes gitu. Oh iya. Jangan bising gitu. Iya. Mic-nya benar. Atau nggak boleh pakai toa kan? Iya. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi alhamdulillah di sini enggak. Alhamdulillah di bandaranya memang mereka mungkin sudah sering kali ya, sering sering dikunjungi oleh tamu-tamu yang mungkin beragama Islam gitu. Jadi mereka sudah mulai terbuka lah. Kalau membina mu'alaf tuh apa yang dilakukan sekarang? Sementara karena sisa 2 anak aja yang ikut kegiatan di masjid, paling kita pembelajaran mengaji untuk mereka aja. Ngaji ya. Dan wawasan Islam lah. Dan wawasan Islam. Kalau orang tuanya nggak mau. Orang tuanya belum mau. Tapi insya Allah sih dengan mungkin anaknya dulu kali ya. Iya. Anaknya dulu, nanti anaknya saya rayu supaya bisa ngajak orang tuanya gitu. Betul. Karena banyak kan di situ anaknya muslim tapi orang tuanya belum. Nah, bahkan yang anaknya muslim, ibunya muslim cuma ada 2 keluarga doang misalnya. Ada 2 keluarga. Sisanya yaitu anaknya muslim, orang tuanya belum. Tapi nggak ada ya orang tuanya muslim, anaknya belum? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya rasa nggak ada. Kayaknya cuma anaknya yang muslim tapi orang tuanya belum. Karena kan mungkin anaknya kan butuh pendidikan yang layak gitu kan. Ketika itu akhirnya ya orang tua mau nggak mau harus mengizinkan juga demi masa depan anak-anak mereka. Karena memang target ustadz-ustadz di sini kan memang anak-anaknya. Karena anaknya kan mudah dididik gitu kan. Kalau orang tuanya mah susah mau dia ngaji juga. Benar.
ya ibaratnya kita kalau mengajak orang tua itu mengisi air yang udah penuh gitu. Kan susah gitu, pasti tumpah-tumpah gitu. Iya, iya, Tapi betul. kalau anak itu kan Masih bisa masih kosong gitu, jadi kalau diisi pelan-pelan ya masih bisa tertampung Betul, gitu. betul. Itu sih. Ya, memang itu targetnya insyaallah. Benar. Terima kasih Ustadz atas Ya, paparannya. sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diajak di podcast Antum ini. Insyaallah bermanfaat ya. Amin, amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kris dapat memotivasi kita untuk terus mengembangkan, terutama di daerah pedalaman, baik ekonomi maupun pendidikan. Yang paling penting itu agamanya ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin ikut berjuang gitu Oh, ya. Boleh, ke pedalaman. silakan. Masya Allah, datang aja ke Meranti. Insya Allah kami ajak keliling. Banyak di sini. Titik pedalaman itu banyak di suku-suku akhir itu banyak. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.